Bajul Ijo siap bangkit. Tiga pemain ini jadi kunci kemenangan lawan Arema FC. Kabar menggembirakan datang dari Persebaya. Tiga pemain andalan mereka siap tampil maksimal dalam laga sengit melawan Arema FC, dan ini bisa jadi momen penentu. Simak detail lengkapnya di sini. Main gila lawan Madura United, Dejan Tumbas dipuji setinggi langit oleh Uston Nawawi. Aksi Dejan Tumbas bikin penonton berdecak kagum dan Uston Nawawi pun tak tahan untuk melontarkan pujian. Pemain muda ini tampaknya siap jadi andalan baru Persebaya. Aremania panik. Arema FC terpuruk jelang duel panas lawan Persebaya. Kekalahan beruntun membuat atmosfer di kubu Arema FC makin memanas. Jelang laga syarat gengsi melawan Persebaya, Aremania mulai gelisah melihat performa tim kesayangan mereka. Simak fakta lengkapnya di sini. Gerbong transfer terupdate Persebaya Surabaya dan Arema FC, total ada 10 bintang, bonek dan Aremania wajib cek. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Akhirnya Teco angkat bicara. Pilih Persija atau Persebaya? Rumor soal masa depan Teco makin panas, apalagi setelah dikaitkan dengan dua klub besar, Persija dan Persebaya. Kini sang pelatih akhirnya buka suara dan jawabannya bikin publik terkejut. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Persebaya Surabaya terbaru. Bajul Ijo siap bangkit. Tiga pemain ini jadi kunci kemenangan lawan Arema FC. Kabar menggembirakan datang dari Persebaya. Tiga pemain andalan mereka siap tampil maksimal dalam laga sengit melawan Arema FC, dan ini bisa jadi momen penentu. Simak detail lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya mendapat angin segar jelang laga pekan ke-30 Liga 1 2024 hingga 2025 melawan Arema FC. Proses pemulihan sejumlah pemain kunci Persebaya menunjukkan perkembangan positif. Hal ini menjadi modal penting dalam persiapan menghadapi laga tandang melawan Arema FC. Salah satu pemain Persebaya yang sudah menunjukkan progres dalam masa pemulihan adalah Tony Firmansyah. Ia sempat menepi setelah mengalami dislokasi bahu akibat benturan dengan pemain Madura United. Sementara itu, Dejan Tumbas juga masih menjalani masa pemulihan setelah mengalami insiden benturan keras dengan pilar Madura United, Jordi Wehrman. Duel itu membuat bagian belakang kepala Dejan Tumbas terkena lutut Wehrman. Di sisi lain, bek sayap kanan tim Catur Pamungkas juga masuk dalam daftar pemain yang tengah menjalani pemulihan. Sebelumnya, ia mesti menepi usai mengalami benturan pada pergelangan kaki saat berusaha menghentikan pergerakan lawan dalam laga melawan Madura United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persebaya. Untuk Catur insya Allah oke, hanya contusion dalam kurung memar di engkel kiri pungkas DR Ahmad Ridhoy. Main gila lawan Madura United, Dejan Tumbas dipuji setinggi langit oleh Uston Nawawi. Aksi Dejan Tumbas bikin penonton berdecak kagum dan Uston Nawawi pun tak tahan untuk melontarkan pujian. Pemain muda ini tampaknya siap jadi andalan baru Persebaya. Perjuangan Persebaya saat menundukkan Madura United di lanjutan Liga 1 2024 per 2025 sangatlah keras. Anda sudah tahu Persebaya menang tipis 1-0 berkat gol sematawayang Flavio Silva. Kerja keras Bajul Ijo dalam kurung sebutan Persebaya terlihat saat mereka bermain dengan 10 orang sejak Slavko Damjanovic diganjar kartu merah di penghujung babak pertama.
Akibatnya, pasukan Paul Munster tampak kewalahan menghadapi 11 pemain Laskar Sapeh Kerab dalam kurung sebutan Madura United. Namun, bukan Persebaya namanya jika pantang menyerah. Setelah gol itu, Persebaya bermain bertahan guna mengamankan 3 angka di kandang. Semua pemain berjuang mati-matian, salah satunya Dejan Tumbas. Rekrutan anyar Persebaya di putaran kedua itu menunjukkan semangat juang tinggi. Ia tak menunjukkan kata menyerah saat merumput melawan Laskar Sapeh Kerab. Puncaknya saat ia berduel dengan Jordi Wehrman di kotak penalti Madura United. Ia jatuh dan kepalanya terkena kaki Wehrman. Ia pun sempat tergeletak lalu mendapat perawatan medis. Di sisi lapangan, asisten pelatih Persebaya, Uston Nawawi, terlihat gusar. Ia pun meminta tim medis segera masuk dan mengobati Dejan. Uston menerangkan bahwa ia juga berkomunikasi dengan Dejan setelah ditangani oleh dokter tim. Saya tanyakan ke Dejan, bisa main lagi apa tidak? Karena harus cepat keputusannya, beber pelatih berusia 47 tahun itu. Akhirnya Dejan memilih untuk terus bermain dan berjuang mempertahankan kemenangan. Perban yang terikat di kepalanya membuktikan bahwa ia rela mati-matian demi mempersembahkan 3 angka untuk Persebaya. Aremania panik. Arema FC terpuruk jelang duel panas lawan Persebaya. Kekalahan beruntun membuat atmosfer di kubu Arema FC makin memanas. Jelang laga syarat gengsi melawan Persebaya, Aremania mulai gelisah melihat performa tim kesayangan mereka. Simak fakta lengkapnya di sini. Singo Edan, julukan Arem FC, mengambut laga ini dengan bekal yang kurang meyakinkan setelah menelan 2 kekalahan di Liga 1. Kekalahan terbaru dialami saat menjamu Madura United Kamis dalam kurung 24 April 2025 malam. Arema kalah tipis 0-1 lewat gol Sematawayang Iran Junior pada menit ke-47. Sebelum takluk dari Madura United, Arema juga harus mengakui keunggulan Persita Tangerang. Dalam laga pekan ke-29 Liga 1 itu, Arema kalah 3-2 di kandang lawan. Sebaliknya, Persebaya Surabaya justru dalam tren positif. Bajul Ijo belum terkalahkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Bahkan di laga terakhir mereka mampu menundukkan Madura United dengan skor 1-0 meski hanya bermain dengan 10 orang di lapangan. Kekalahan beruntun ini membuat Aremania resah. Mereka sungguh kecewa dengan performa timnya yang terpuruk justru jelang laga melawan Persebaya. Saking seringnya kalah sampai us biasa, tulis akun @wataru Kia, kemudian akun @mhima_a_ menulis wis 2 kali beruntun. Ayok berbenah, ngis. Gerbong transfer terupdate Persebaya Surabaya dan Arema FC, total ada 10 bintang, bonek dan Aremania wajib cek. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Persebaya Surabaya dikabarkan memasukkan 5 pemain ke dalam list belanjanya. Bahkan 1 nama santer bakal menggantikan posisi Paul Munster yang kan hengkang dari Persebaya Surabaya. Serupa dengan Persebaya Surabaya, Arema FC pun kini dikaitkan dengan 5 nama, di mana rata-rata pemain yang dibidik Arema FC bermain di posisi gelandang. Bonek dan Aremania cek update gerbong transfer Persebaya Surabaya dan Arema FC berikut ini. Pelatih asal Brasil, Stefano Cugura.
kini dikaitkan dengan Persebaya Surabaya jelang bursa transfer awal musim Liga 1 2025-2026. Saya sudah kerja di dua tim Persebaya sama Persija. Saya punya banyak memori bagus di dua tim tersebut, juga punya prestasi bagus sama mereka. 3 piala sama Persebaya dan 3 piala sama Persija, kata Teco pada Selasa 22 Maret 2025. Bidikan pertama yakni fullback pinjaman Persebaya Surabaya yang coba dipermanenkan musim depan, Ardi Idrus. Nama bomber kenamaan asal Johor Darul Takzim, Bergson, santer dikabarkan masuk ke dalam list bidikan Persebaya Surabaya. Masuknya Bobakari Diarra ke dalam list belanja tim asal Jawa Timur diungkap oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia @serdadumerahputih_1945 Jumat (4 April 2025). Peluang Persebaya Surabaya untuk realisasikan kepulangan Mahmoud Id musim depan terbuka sangat lebar. Pasalnya, kontrak pemain asal Palestina itu dengan Bangkok United bakal segera usai pada 30 Juni 2025. Praktis, Persebaya Surabaya bisa mendatangkan Mahmoud Id dengan skema bebas transfer. Akhirnya Teco angkat bicara. Pilih Persija atau Persebaya? Rumor soal masa depan Teco makin panas, apalagi setelah dikaitkan dengan dua klub besar, Persija dan Persebaya. Kini sang pelatih akhirnya buka suara dan jawabannya bikin publik terkejut. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Stefano Cugura resmi meninggalkan Bali United pada musim depan. 5 laga terakhir di Liga 1 2024/2025 akan jadi pengabdian terakhirnya bersama Serdadu Tridatu. Sosok yang bisa disapa Teco tersebut sudah memimpin 188 pertandingan bersama Bali dengan catatan 97 kemenangan, 41 seri, dan 50 kekalahan. Namun, performa timnya yang menurun pada 2 musim terakhir membuat desakan untuk mundur semakin besar. Kontraknya sendiri akan berakhir pada bulan Mei tahun ini. Meninggalkan Bali United, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya masuk dalam daftar tim yang mengincar jasa Teco. Tentunya sosok tersebut sebenarnya masih memiliki kualitas dan mampu memimpin tim Liga 1 bersaing di papan atas. Pelatih berusia 50 tahun tersebut menjelaskan bahwa dia meninggalkan tim tersebut dengan kenangan manis. Bahkan sama-sama mempersembahkan piala bersama Persija dan Persebaya. Dia tentu sangat menghormati dua tim tersebut sampai saat ini. Namun ketika tim mereka tidak punya pelatih atau tidak lanjut kontrak dengan pelatih, manajemen di sana pasti tahu kalau saya awal musim yang baru nanti sudah free saat itu lanjutnya.